Di antara keheningan hutan Uruwela, kecerahan semesta alam dengan segenap isinya yang menyambut riang, Buddha duduk bermeditasi di atas singgasana Aparajita, meresapi kebahagiaan kebebasan Wimutti. Kebahagiaan kearahatan yang bebas dari noda kekotoran batin. Dengan postur duduk bersila, Buddha berpikir, "Aku telah mengembara dalam banyak kehidupan. Kini aku telah menaklukkan Mara secara total dan meresapi bekerjanya hukum Paticcasamuppada. Peristiwa 1 minggu di singgasana Aparajita ini disebut Palanka Sataha. Buddha menikmati kebahagiaan kebebasan dengan merenungi bekerjanya hukum sebab akibat yang saling bergantungan atau Paticcasamuppada, mata rantai 12 faktor yang menjelaskan tentang fenomena penderitaan manusia dalam samsara atau tumimbal kelahiran dalam urutan maju dan urutan mundur. Buddha merenungkan dengan urutan maju proses munculnya lingkaran penderitaan. Dari awija atau kebodohan, menyebabkan sankara atau bentuk-bentuk mental, dari sankara menyebabkan winyana atau kesadaran, dari winyana menyebabkan nama rupa atau batin jasmani, dari nama rupa menyebabkan salayatana atau 6 indera, dari salayatana menyebabkan pasan atau kontak, dari pasan menyebabkan wedana atau perasaan, dari wedana menyebabkan tanha atau keinginan, dari tanha menyebabkan upadana atau keterikatan, dari upadana menyebabkan bawa atau perwujudan, dari bawa menyebabkan jati atau kelahiran, dari jati menyebabkan jara marana atau sakit, usia tua, dan kematian. Peristiwa yang terjadi pada minggu kedua setelah mencapai penerangan sempurna, di mana Buddha menatap dalam kepada pohon Bodhi sebagai tanda terima kasihnya. Buddha berdiri dan memandangi pohon tanpa berkedip selama 1 minggu. Peristiwa ini disebut Animisa Satta dan menunjukkan suatu pelajaran batin yang besar kepada dunia, yaitu berterima kasih kepada pohon Bodhi yang menaunginya selama perjuangan untuk mencapai penerangan sempurna. Peristiwa ini juga mengajarkan tentang balas budi dan kepedulian terhadap lingkungan. Dari peristiwa ini, hampir 2.600 tahun silam sampai sekarang, umat Buddha menghargai pohon Bodhi.
Pada minggu ketiga setelah mencapai penerangan sempurna, Buddha berdiam di dekat pohon Bodhi. Dengan mata batin yang tajam, Buddha mengetahui adanya makhluk-makhluk dewa yang masih meragukan penerangan sempurna yang telah dicapainya. Untuk itu, Buddha menciptakan jembatan permata di udara dengan kekuatan pikirannya, dan selama seminggu, di minggu ketiga ini, beliau berjalan bolak-balik di atas jembatan permata yang diciptakannya. Peristiwa berjalan di jalan setapak permata ini disebut Cankama Sataha. Pada minggu keempat setelah pencapaian penerangan sempurnanya, Buddha berdiam di kamar permata yang diciptakannya. Beliau merenungkan kesulitan-kesulitan manusia dalam mempelajari dan menyelami ajaran tertinggi yang disebut Abhidhamma. Ajaran Abhidhamma terdiri atas 7 kitab. Ketika beliau menyelidiki keenam kitab pertama, tubuhnya tidak memancarkan cahaya. Namun ketika Buddha merenungkan kitab ketujuh atau Patana, kemahatauannya menunjukkan kilauan yang luar biasa. Kemahatauannya benar-benar tampak sepenuhnya melalui ajaran agung tersebut dan auran yang terpancar dari tubuhnya dalam 6 sinar. 6 sinar tersebut adalah biru, kuning emas, merah, putih, jingga, dan warna campuran dari 5 sinar tersebut. Biru melambangkan bakti, kuning emas melambangkan kebijaksanaan, merah melambangkan cinta kasih, putih melambangkan kemurnian dan kesucian, jingga melambangkan kegiatan, dan warna kilau campuran melambangkan kombinasi dari semua sifat mulia ini. Peristiwa minggu keempat di mana Buddha merenungkan hukum tertinggi dari Abhidhamma Pitaka di rumah permata ini disebut Ratanagara Sataha. Pada minggu kelima setelah mencapai penerangan sempurna, Buddha berdiam di bawah pohon Ajapala yang tumbuh di sekitar pohon Bodhi sambil meresapi kebahagiaan Nibbana selama 7 hari. Ketika beliau keluar dari meditasinya, seorang pertapa yang sombong menghampirinya. Tanpa menunjukkan rasa hormat, dia bertanya, Dalam hal apa seseorang menjadi seorang Brahmana? Dan kondisi-kondisi apa yang membuat seseorang menjadi Brahmana? Seseorang bisa menjadi Brahmana kalau dia sudah membuang kejahatan, tidak memiliki sifat congkak, bebas dari kekotoran batin, mampu menguasai diri, dan mampu mengukur diri sendiri. selanjutnya, pada minggu kelima ini pula, banyak godaan yang dihadapi Buddha melalui putri-putri cantik sebagai jelmaan dari Maratana, yaitu Tana, Arati, dan Raga. Akan tetapi, semua itu tidak menggoyahkan keteguhan batin Buddha, sehingga akhirnya mereka pergi meninggalkan Buddha Gotama. Minggu kelima ini dikenal sebagai Ajapala Sataha.
Buddha duduk bermeditasi di tepi danau di bawah pohon mucalinda. Peristiwa hujan lebat dan angin menimpa Buddha. Dewa menjelma sebagai Raja Naga keluar dari danau Mucalinda dan segera melindungi Buddha. Raja Naga membelitkan badannya 7 kali untuk singgasana Buddha, dan kepala naga berubah menjadi 7 untuk memayungi Buddha dari hujan dan angin. Setelah reda, Raja Naga berubah menjadi seorang pemuda, lalu merangkapkan kedua tangan di depan dada, memberi hormat kepada Buddha. Selanjutnya berubah menjadi naga dan bergegas pergi. Peristiwa di bawah pohon Mucalinda ini disebut Mucalinda Sataha. Buddha berpindah dari bawah pohon Mucalinda menuju pohon Rajayatana. Di bawah pohon Rajayatana, Buddha duduk bersila di tepi sungai Neranjara untuk menikmati kebahagiaan arahat dalam batinnya. Pada saat fajar menyingsing, Buddha mengucapkan lagu pujian sebagai berikut. Melalui banyak kelahiran dalam kehidupan, aku mengembara mencari, tetapi tidak menemukan pembuat rumah ini. Menyedihkan menjalani kelahiran yang berulang-ulang. Oh pembuat rumah, engkau telah terlihat. Engkau tidak akan membangun rumah lagi. Seluruh atapmu telah rusak. Tiang belandarmu telah hancur. Pikiran mencapai keadaan tanpa kondisi. Mencapai akhir dari nafsu keinginan. Peristiwa di bawah pohon Rajayatana ini disebut Rajayatana Sataha. Selanjutnya, mari kita simak lagu Pekik Kemenangan sebagai berikut. Tapi tak